Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat buat kita. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Alim Mustafa, biasa dipanggil Alim. Saya dari program studi pendidikan fisika Universitas Ahmad Dahlan yang pada saat ini sedang melaksanakan KKN di Padukuhan Palihan. Oke, pada hari ini jadwalnya kita akan belajar tentang mata pelajaran fisika. Jadi nanti saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian listrik, seri dan paralel yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan belajar bagi teman-teman atau adik-adik SMP atau SMA. Pada hari ini saya akan menggunakan pembelajaran yang medianya yakni PET Interactive Simulation dari University of Colorado Boulder. Jadi teman-teman bisa mencari aplikasi ini atau software ini di internet. Jadi teman-teman cukup nanti mengetik di Google kalau mau mencobanya sendiri di rumah, PET Simulation ya. Bisa menggunakannya lebih baik menggunakan PC atau laptop ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Pertama kita ke simulation ini. Kemudian pilih yang P6. Kemudian kalau sudah masuk, kita scroll ke bawah dulu. Kita pilih Circuit Construction Kit yang ini, DC Virtual Lab. Jadi untuk PET simulation ini sendiri semacam laboratorium virtual yang mungkin bukan realita ya intinya. Jadi virtual, teman-teman bisa menggunakannya. Simulasi ini hampir mirip dengan realitanya. Jadi kita nggak perlu lagi misalkan mau di masa pandemi ini ya terutama ya, mau praktikum di laboratorium itu kan susah. Jadi kita bisa menggunakan simulasinya menggunakan PET simulation ini. Oke, baik, sekarang karena tadi sudah saya jelaskan, kita akan membuat rangkaian seri dan paralel. Maka saya akan tampilkan dulu bagaimana gambar dari rangkaian listrik seri. Oke. Baik, ini gambarnya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang rangkaian, ini tidak cukup asing ya. Jadi yang pertama saya jelaskan lagi. Ini terdapat sebuah tegangan. Oke. Kemudian ada 3 buah resistor yang mana dipasang secara seri. Oke, jadi seperti ini ya. Kita kembali lagi. Kita sekarang membuat rangkaian seperti gambar tadi. Yang pertama tadi ada baterai ya, tegangan. Jadi tegangan di sini tegangan DC atau direct current itu menggunakan baterai. Kemudian tadi ada kita pasang kawat. Oke, pasang kawat. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Rangkaian dari rangkaian seri yang kita biasa sebut ya. Jadi ini sudah saya pasangkan. Syarat agar sebuah lampu ini bisa menyala, ketiganya yakni rangkaiannya harus tertutup. Kalau misalkan rangkaiannya nggak tertutup gimana kak? Oke, misalkan kita putuskan ya kabelnya ini nggak terhubung. Wah ini karena rangkaiannya nggak tertutup, maka tidak ada arus listrik yang akan mengalir. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, tadi kan teman-teman mungkin bertanya ya, mengapa ini diganti dengan lampu, bukan resistor aja? Ya enggak. Jadi saya jelaskan lagi.
Ini untuk lampu, dia memiliki resistansi atau hambatan. Jadi bisa juga terdapat resistor pada lampu ini, lampu pijar ini. Nah, ketiganya jadi berlaku sebagai resistor. Kemudian untuk baterai seperti tadi, ini tegangannya, ada gambarnya seperti ini. Nah, oke. Tadi resistornya ini diganti dengan lampu. Jadi ini agar lampunya bisa menyala, maka rangkaiannya harus tertutup. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini hampir semacam sebuah percobaan atau praktikum yang real, nyata, hampir nyata. Ya, walaupun virtual ya disebutnya. Kemudian coba misalkan kita naikin tegangan, ini satuannya volts. Jadi coba kita naikin ya sampai seberapa ya? 50 volt aja lah. Oke, 60 volt. Nah, maka teman-teman bisa melihat bahwasanya kalau misalkan tegangannya kita naikkan, maka nanti lampu pijarnya ini akan semakin menyala terang. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ayo. Kenapa? Jadi misalkan tadi kan 9 volt ya. Ini saya turun dulu. Oke, misalkan ini 9 volt. 9 volt. Nah, kita cek ya. Ini wah, ada voltmeternya. Jadi voltmeter ini berguna untuk mengukur seberapa besarnya tegangan. Ini 9,5 volt. Nah, kemudian kita cek sekarang berapa sih arus yang melewati rangkaian ini. Kita copot dulu ya. Oke, nah ternyata hanya 0,32 ampere. Ampere ini satuan dari arus ya. Oke. Sekarang coba kita naikkan. Tadi, misalkan ini 60 volt. Nah, sekitar 61 volt. Nah, maka teman-teman bisa melihat bahwa semakin besar tegangan yang diberikan dari sumber tegangan baterai ini, ternyata lampu ini akan berpijar semakin terang dan juga arus dari yang melewati rangkaian ini akan semakin besar juga. Tadinya 0,32, sekarang 2,03 ampere. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya tegangan dan arus itu sebanding. Atau teman-teman yang SMA atau SMP mungkin masih ingat, ada yang namanya hukum Ohm. Jadi V sama dengan I kali R. Tegangan dengan arus itu sebanding. Nah, perlu diketahui bahwasanya agar lampu ini bisa menyala, maka dia juga harus dihubungkan dengan sebuah konduktor atau kawat sehingga bisa menyalurkan elektron-elektron yang ada pada yang mengalir ya, yang mengalir pada rangkaian ini. Jadi teman-teman bisa melihat gerak dari elektronnya ini. Nih ada gerak elektronnya. Ingat, kalau misalkan untuk elektron dia bergerak dari kutub negatifnya baterai menuju ke positifnya. Oke, kalau misalkan arus listrik itu arahnya beda dari positifnya baterai ke negatifnya baterai. Ingat jangan kebalik ya. Oke, kemudian misalkan nih kawatnya kita ganti bahannya dengan sesuatu yang bukan konduktor. Misalkan penghapus, ya ada penghapus nih. Wah, ternyata selain setelah diganti menggunakan sebuah bahan yang bukan memang konduktor, ternyata tidak ada arus listrik yang mengalir. Walaupun tegangannya kita besarin, ini tetap saja tidak akan ada arus listrik yang mengalir karena kita tahu bahwasanya penghapus ini bukan sebuah konduktor yang bisa mengantarkan elektron-elektron ini. Jadi walaupun walaupun rangkaiannya tertutup seperti ini, kan tidak ada nih tertutup ya. Tapi sama saja kalau misalkan sebuah kabelnya ini diganti dengan sesuatu yang bukan konduktor. Jadi tidak bisa menyala juga untuk lampunya. Oke. Seperti itu ya untuk rangkaian seri, teman-teman bisa melihatnya.
Nah, kembali lagi mungkin sedikit lagi untuk rangkaian seri, kakak jelaskan lagi. Jadi ini tadi 2,93 ampere ya. Oke. Terus misalkan kakak ukur untuk arusnya di sini, misalkan di sebelah sini. Nah, seperti ini. Ternyata pada rangkaian seri, ternyata arus yang mengalir pada rangkaian tersebut itu sama pada ketiga buah lampu ini. Jadi di sini 2,93 ampere, di sini juga 2,93 ampere, dan juga di sebelah sini juga bakal 2,93 ampere. Kita bakal mendapatkan kesimpulan bahwasanya untuk rangkaian seri arus yang mengalir itu sama semua. Oke. Kemudian tegangannya. Oke, tadi tegangannya 88 volt. Coba kita ukur ya. Di sini. Oke, misalkan di sini. Tegangannya oke, 8 masih 88 volt. Tapi ternyata kalau misalkan kita ukur tegangannya antara sini dengan sini, titik ini dengan titik ini, maka kita bisa mendapatkan bahwasanya tegangan pada rangkaian seri itu berbeda. Jadi penjumlahan antara titik ini dengan titik ini, terus titik ini dengan titik ini, dan ini. Jadi beda potensialnya beda ya. Oke, tegangan juga biasa disebut dengan beda potensial. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel. Oke, sekarang kita membuat rangkaian paralel. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini untuk rangkaian paralel. Kalau misalkan untuk rangkaian paralel, maka dia ada percabangan pada rangkaian ini ya. Jadi nanti arusnya ini bakal terbagi. Jadi dari sini misalkan ada arus, kemudian ada yang ke sini, ada yang ke sini juga. Oke. Jadi rangkaian paralel seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuatnya di pad simulation. Oke, kita masukkan dulu baterainya. Kita buat dulu untuk rangkaian. Sekarang kita Nah, sekarang di depan teman-teman sudah ada sebuah rangkaian listrik, ini paralel lampunya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwasanya seperti yang saya jelaskan di awal pada rangkaian seri, agar lampu ini dapat menyala, maka dia harus dibuka dengan sebuah kabel konduktor yang mana ini berisi elektron yang mengalir, dan juga ingat bahwasanya agar dapat menyala juga ini rangkaiannya harus tertutup, nggak boleh putus kayak gini ya. Nah, kalau gini nggak bisa nyala dia. Oke, paham ya? Jadi harus tertutup. Nah, gini. Oke. Kemudian sekarang prinsipnya hampir sama. Jadi kita mengecek dulu untuk tegangannya berapa. Nah, tegangannya di sini ada 9 volt. 9 volt. Nah, kemudian kita cek lagi kalau misalkan di titik sini, wah ternyata juga 9 volt. Di sini juga, di sini juga 9 volt. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya beda potensial atau tegangan pada rangkaian paralel itu sama besarnya. Jadi titik sini dengan ini sama. Ini juga sama. Di sini juga maaf. Di sini juga akan bernilai sama 9 volt gitu. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur
arus yang melewati kedua bola lampu ini. Oke, kita hapuskan dulu ya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa melihat kakak telah menyiapkan sebuah ampere meter atau ammeter di sini. Jadi ammeter sini berguna untuk mengukur besarnya arus yang melewati sebuah rangkaian. Jadi di sini pada saat kita mengukur arus yang berada pada sumbernya ini, jadi ini sumbernya ya, ternyata kita bisa mengetahui bahwasanya arusnya ini sebesar 1,8 ampere. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat pembedanya di sini. Ketika arus ini melewati sebuah percabangan seperti gambar tadi ini, nih ada percabangan kan? Nah, ada percabangan ini menjadi dua. Ternyata nanti arus 1,8 ampere ini akan ada yang ke sini, ada yang ke sini juga. Jadi akan dibagi dua. Nah, tergantung misalkan resistansinya sama atau hambatan sama pada bola lampu ini, dia arus yang akan melewati percabangan ini akan besarnya sama, sebesar 0,9 ampere dan juga 0,9 ampere. Nah, semisal hambatannya kita rubah, ini resistansi ya, misalkan besarnya 21,5 ohm. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasanya kalau misalkan resistansinya kakak ubah, maka yang di sini akan sebesar 0,42 dan juga yang di sini 0,9 ampere. Nah, jika ditambahkan maka hasilnya 1,32 ampere. Begitu. Jadi prinsipnya pada rangkaian paralel itu tegangannya di setiap titik ini akan bernilai sama 9 volt semua. Namun arusnya akan berbeda. Nah, gitu ya. Jadi ini harus penting banget untuk mengetahui konsep dari rangkaian listrik seri dan paralel. Begitu. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari kakak. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan atau menjelaskan. Apabila ada pertanyaan atau masih belum jelas, adik-adik atau teman-teman semua yang menonton video ini bisa langsung menanyakan kepada kakak, bisa melalui WhatsApp dan lainnya, atau melalui pemuda-pemudi yang ada di Padukuhan Palihan bisa menyampaikannya. Jadi nanti kita bisa belajar bareng lebih jelasnya lagi bagaimana tentang virtual lab atau laboratorium virtual, PET simulation yang mungkin dapat menggantikan praktikum pada saat pandemi seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu software yang lumayan bagus yang dapat disimulasikan hampir seperti mirip dengan nyata ya. Oke. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi kepada semua yang menonton video ini, jangan lupa di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat cukup, dan ingat selalu 3M, pesan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa juga untuk memakai masker. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya Ali Mustafa, mohon maaf bila banyak salah kata atau tindakan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.